Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dan berharap kiranya saudara baik-baik saja dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dalam menghadapi bulan Desember dan akan menyambut perayaan Natal dan juga tahun baru 2022. Kita tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan yang adalah juru selamat kita. Saudara, untuk melaksanakan misinya di bumi, Allah memberikan satu rancangan yang luar biasa bagi dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Allah totalitas mempersiapkan dengan teliti dan sempurna caranya, jalannya, dan rancangannya agar manusia bebas dari hukuman dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pekerjaannya Allah selalu bekerja bersama-sama manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan manusia sudah ditetapkan Allah menjadi rekan sekerjanya untuk mengubah dunia ini menjadi tempat di mana orang-orang yang berdosa bertobat dan hidup dalam kehendak Allah. Dan sebelum mereka meninggal supaya orang-orang yang berdosa mempersiapkan diri mereka untuk hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Saudara, penyelamatan manusia yang berdosa sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan hal tersebut haruslah digenapi. Lalu kapan dan bagaimana caranya? Semua penggenapan itu tentunya ada dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga. Injil Yohanes Pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Arti dari ayat ini adalah bahwa Allah sangat amat peduli pada keselamatan seluruh umat manusia dari hukuman kekal, yaitu dari dosa. Saudara, kepedulian Allah tentunya melalui beberapa proses yang semuanya itu terjadi menurut cara dan rancangan Allah. Cara kerja Allah bukanlah cara yang instan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita belajar dari peristiwa Natal. Bagaimana proses awal penyelamatan manusia itu terjadi. Yang pertama, saudara, bahwa proses awal penyelamatan manusia terjadi, yaitu Allah mempersiapkan orang-orang yang mau dipakainya dan yang mau hidup dalam prosesnya. Yang pertama yaitu Maria dan Yusuf. Saudara, kita melihat bahwa Allah menjumpai Maria terlebih dahulu di dalam proses penyelamatan dunia ini. Dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, Maria sempat bingung karena malaikat berkata dia akan mengandung dari benih Roh Kudus padahal dia belum menikah. Dan dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Dalam Lukas 1 ayat 35, malaikat menjelaskan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow, luar biasa. Lalu apa reaksi Maria, saudara? Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 38, reaksi Maria demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, proses pertama Allah menjumpai Maria. Dan Maria menerima dirinya untuk dipakai Allah dalam misi penyelamatan manusia. Dalam Matius 1 ayat yang ke-20, saudara, kita melihat Allah menjumpai Yusuf untuk memenuhi misinya. Yaitu dalam Matius 1 ayat 20, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, ini teguran Allah lewat mimpi kepada Yusuf, karena ketika Yusuf mendengar Maria mengandung, padahal mereka belum menikah, dia mempertimbangkan untuk menceraikan. Dan saudara,
Apakah reaksi Yusuf ketika Allah dalam mimpi berkata supaya Yusuf mempertahankan Maria? Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Satu pasang suami istri yang taat dan setia, sama-sama memberikan dirinya untuk diproses Allah, memenuhi misi Allah, karena Allah begitu peduli bagi dunia yang penuh dengan dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, proses yang kedua untuk memenuhi misi Allah, yaitu Allah mempersiapkan tempat sesuai dengan rancangannya. Yaitu apa yang terjadi, saudara? Di mana tempat seharusnya kelahiran Yesus Kristus? Di dalam Mikha 5 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, kita tahu Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, tetapi firman Allah mengatakan Allah sudah merencanakan bahwa anak yang dikandungnya tidak lahir di Nazaret, tetapi di Betlehem. Yusuf dan Maria tidak boleh menentukan untuk dirinya sendiri di mana mereka harus melahirkan, tetapi Allah yang memegang kendali atas hidup mereka. Dan saudara, Allah turun tangan, Allah menentukan tempat yang terbaik, yaitu di Betlehem sesuai dengan nubuat. Dan pada waktu itu dalam Lukas 2 ayat 1-7, Allah merencanakan yang luar biasa melalui Kaisar Agustus bahwa setiap orang harus kembali mengadakan sensus, pulang kembali ke kota asalnya masing-masing, dan termasuk Yusuf, dia kembali ke Betlehem. Di sanalah Yesus Kristus juru selamat kita lahir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa Yusuf dan Maria sudah melakukan bagiannya, yaitu taat. Kepedulian Allah pada manusia haruslah sejalan juga dengan rekan sekerjanya yang mau taat, yaitu manusia. Saudara, jika saat ini saudara dan saya masih hidup di dalam kegelapan, mungkin saat ini kita punya masalah besar, mungkin saat ini kita ada dalam pergumulan yang besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ingin beritahu kepada saudara, Allah peduli terhadap persoalanmu. Jika Allah peduli terhadap seluruh dunia ini, apalagi dia peduli terhadap engkau, orang yang percaya dan taat kepadanya. Oleh sebab itu mari kita kerjakan bagian kita, seperti Yusuf dan Maria mengerjakan bagiannya, taat dengan segala rendah hati, mau diproses oleh Tuhan dan menjadi berkat. Karena ketaatan Yusuf dan Maria, dia menjadi alat bagaimana Yesus Kristus dilahirkan dan menyelamatkan seluruh dunia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari di masa-masa Advent ini menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita banyak merenungkan firman Tuhan. Kita pakai pelajaran-pelajaran yang berharga untuk menguatkan iman kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sangat peduli pada saudara dan saya. Oleh sebab itu, jika ingin berubah hidupmu, jika ingin berubah pelayananmu, jika ingin mengubah keluargamu, jika ingin mengubah duniamu, saudara, mari siapkan diri untuk dipakai Allah. Jangan berbantah-bantah, jangan kita merasa sok pintar, jangan tawar-menawar kepada Allah. Jadilah seperti Yusuf dan Maria, hamba-hambanya yang setia. Allah peduli pada dunia, Allah mau memakai saudara dan saya untuk memenangkan seluruh dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.